siksa yang paling enteng. Mungkin ibu berpikir Pak Ustaz, saya mau question, kalau neraka kan neraka ekonomi saya, neraka yang paling ringan. Nabi kasih tahu itu yang paling ringan, sendal dipakai lalu kepala yang pecah, kepala yang meledak. Nah dulu itu dulu. Kalau mau sukses, kalau mau hebat, kalau mau dibantu oleh Allah, kalau mau dijaga oleh Allah, maka jangan lupa. Saya bacanya sesuatu yang pernah ditulis oleh Nabi Sulaiman untuk menaklukkan Ratu Balqis. Kalau Ratu Balqis saja takut, apalagi cuma ratu air kecil. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim 99 kali. Saya tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan hati aku jasmin saya mama saya, cinta mama saya, rindu mama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa dan segala kesalahannya. Berikanlah hidayah dan berkahilah serta limpahkanlah kepadanya segala kebaikan, keselamatan di dunia dan akhirat. Semua pengunjung dan penonton yang berlangganan dengan dakwah barokah channel, yaitu dengan menekan tombol subscribe yang ada di bagian bawah layar video. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.
Ikhlas ya. Baik, dia menyampaikan warna merah, warna biru, warna hijau, warna hijau, ungu, warna kuning, warna abu-abu. Insya Allah ikhlas ya Allah. Mudahkan semua urusan ya Allah. Mudahkan rezeki ya Allah. Mudahkan berkah untuk pernikahan. Siapa yang mau pakai Allah umrah jenazah? Yang pakai Allah umrah jenazah? Yang mau nih? Yang jenazah? Yang mau dipakai Allah umrah hati jenazah? Yang mau dipakai Allah? Mau? Mau dipakai Allah? Baik, emang udah siap belum? Kalau udah siap belum? Kita masih ada saya. Saya mau tanya ibu merasa udah dosa dengan orang tua. Udah dosa dengan ibunya. Dulu pernah nggak pernah dengan ibunya? Pernah nggak ada yang dinasihat ibunya? Pernah nggak bikin ibunya sedih? Pernah bikin ibunya nangis? Ibu udah istighfar untuk mengatakan kita sobek. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ibu adalah manusia yang paling berharga ya Allah, yang paling berjasa ya Allah. Itulah yang melahirkan diri ini ke dunia ya Allah. 9 bulan ibu berada di dalam rahim ibunya. Bahkan ibu jangan makan atau makan tidak segalanya. Cuma ibu tetap sehat dan terjaga. Terkadang malam ibu berbangun, ibu kemudian lepaskan ibunya. Tidak pernah ibu mengurus sedikit pun. Dia tetap menyayangi anak yang ada dalam kandungannya. Namun ketika dewasa, tidak dapat menjaga kita kemudian bertengkar dengan ibu kita. Kita merasa tidak mau mendengar. Bahkan ketika ibu kita cerewet, ibu tidak mau ikut campur, ibu tidak tahu urusan saya. Sedih hatinya, pilu hatinya. Ada yang bersama dengan penuh kasih sayang. Sekarang berani melawan ibu dan tercintanya. Ya Allah, maafkanlah kami. Ketika sudah dewasa, kami tidak lupa ya Allah. Dan ketika ibu dan kami ada, baru kau rasakan bahwa bukan bukan dulu. Kau tidak lagi tidak surga duniamu. Kau tidak bisa lagi menatap wajah ibu. Kau tidak bisa lagi mencintainya. Kau tidak bisa lagi memeluk dirinya. Yang ada adalah kesalahan. Bapak dan Ibu yang disayangkan Allah, hari ini kita ingin memberikan hadiah yang terbaik untuk orang tua kita. Seorang anak yang mungkin memberikan membalas lebih baik dari orang tua, tapi seorang anak bisa memberikan hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik yang hari ini akan kita berikan kepada orang tua kita adalah sedekah wakaf Al-Quran Al-Fatihah. Ibu, hari ini kami membawa program wakaf Al-Quran. Itu satu bulan nilainya 100.000 rupiah. Silakan yang mau bersedekah wakaf, tidak harus secara membayarkan. Yang penting dicatat nama, nomor telepon, dan juga berapa persatuan. Ini ada kakak-kakak kita tugas yang akan lebih jauh. Ya Bu, niatkan untuk orang tua kita. Hadiahkan
bagi yang sudah wafat, mudah-mudahan berjalan jaya. Ya, ketika dibaca oleh anak-anak Al-Quran, tidak hanya satu pahala, tapi sepuluh pahala kita hadiahkan kepada orang tua kita. Baik yang sudah wafat maupun yang masih ada. Ya, jadi satunya 100.000, silakan mau berapapun tinggal dicatat dan tidak harus sekarang dibayarkan. Bisa lusa, bisa besok, bisa transfer. Di sini sudah ada semua penjelasannya. Baik, ya, saya persilakan nanti. Dan khusus bagi yang 10 ke atas, ya, yang 10 ke atas wakafnya akan eksklusif foto bersama Ustaz Sobek dan Bunda Abdul Nasir. Yang 10 ke atas, ya, boleh secara kita bawa ke belakang supaya tidak baik. Sekarang silakan dari panitia pemerintah. Saya dari masjid. Ya, baik, sudah berkumpul dan makin bersama. Oh, dari dalam taruhan 110 bisa. Amin. Ini pahala yang mau dihadiahkan bersama. Ini seluruh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami telah mendapatkan amanah 110 pusat Al-Quran yang mana pahala itu dihadiahkan untuk orang-orang tua tercinta dan para penulis tersebut. Ya Allah, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada, bagi yang sudah tiada dan doa terus ikhlas. Ya Allah, lapangkan hidup mereka, terangi hidup mereka, jadikan hidup mereka sebagai tamu surga yang indah. Ya Allah, tenangkan mereka dalam bangsa sana. Ya Allah, Allahumma inna marhamuha fil wadu, Allahumma tahrimna jurna kita berdoa ya Allah. Dan yang masih ada kau siapkan ya Allah, kau akan menyakitkan ya Allah. Allahumma tasawwi ismiha syafi dan juga bagi anak-anak alumni ya Allah. Jadikan mereka para pecinta Al-Quran, yang dimana di hati ada Al-Quran, di matanya ada Al-Quran, di perbuatan ada Al-Quran, di akhlaknya ada Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Silakan Pak Somek untuk serah terima. Silakan kalau ada yang mungkin dari bapak-bapak ingin menambahkan, silakan difoto. Ya, sekarang saya ingin tanya, siapa yang mau sedekah wakaf di atas? Berapa mau di atas? Berapa? Dan satu yang di atas 10 ada. Oh, yang 30, ada yang 30. Ya, yang di atas ada yang 30 besar. 30 ada. 30. Bisa tak ibu? Ya, catat dulu ya. Ibu nanti doanya ibu tolong tulis di belakang namanya. Nanti akan saya bacakan dan di video kan dia belakang ini. 30 ada lagi yang 30. 30 berikutnya. 30 besar. 20. Kalau kita sendiri 20. 20, silakan siapa lagi? Ya, siapa lagi? 20, ada lagi? 20. Silakan. Iya. 20 ada 3 orang di depan, ada 4 sampai di belakang. Ya, di sini nih. Bergerak ada lagi? 20. Baik. Ya. Iya. Aku lagi tidak boleh sama Pak Wakil. Tapi nanti ada yang bisa. Dia sudah berbicara dengan Pak Sobat di bedanya.
Ya, nggak usah dikasih tahu katanya 100. Ada yang boleh berangkat aja. Ada lagi 50. Baik, siap-siap teman-teman kalau lihat aja. Kita mau cepat saja. Yang 10 tepuk tangan. Oke, 10. Duduk mana? 10 banyak. Kalau kira-kira, iya. Nanti petugas itu kalau yang belum diambil petugas kalau tidak digeser dulu. Ada lagi yang 10. Habis ini tidak ada yang masalah ya. 10 ada. Ya, siap. Baik. Ya, kalau nanti petugas sendiri, ya, ibu nanti kalau ini ambil petugas kita aja ya, sambil kita pada Ustaz sama Mahmud. Oke, siap ya. Yang sudah kalau dicatat, yang tadi di sini tadi ada, di situ di belakang. Ya, baik langsung saja kita akan tausiah dari Ustaz Mahmud. Setelah ceramah nanti akan kita kumpulkan dan berfoto. Yang berapa silakan tugas ya. Baik, silakan Ustaz. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para ustaz, para masyayikh, para ustazah, ketua DKM Masjid Agung Bungkulu Sengkang Kabupaten Wajo, semoga senantiasa guru kita semua Allah muliakan, amin. Bapak Bupati, Bapak Bupati beserta seluruh jajaran serta anggota dewan, Kapolres dan Rali yang hadir yang mewakili, kita doakan semoga beliau-beliau semua dalam tugas-tugasnya diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, kita semua yang berkumpul di masjid yang mulia ini, semoga nanti Allah kumpulkan di surga. Amin. Terima kasih Ustaz Agus Iqbal, Ustaz Syarif, Ustaz Devi dengan Yayasan 1 Juta Al-Quran Bersatu di Indonesia. Semoga ibu bapak yang ikut dikatakan oleh Allah setiap huruf yang dibaca oleh para santri menjadi pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Saya bersama dengan istri muda saya, dan istri muda saya, Bu April. Nah, Bu April Yasmin, boleh berdiri Bu April? Mau berdiri? Nah, tuh lihat ini istri muda. Karena ada yang tua di sana, itu bukan istri saya itu. Ini istri saya yang muda. Bu April. Mudah-mudahan Bu April ketularan solehahnya ya, mudah-mudahan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pesan yang dibawa pertama, manusia ini kalau ingin mencapai puncak kebahagiaan, berjumpa dengan Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, maka setiap perjalanannya harus menjadi perjalanan hamba. Karena yang diperjalankan oleh Allah adalah seorang hamba, yaitu Nabi besar Muhammad. Bagaimana perjalanan seorang hamba? Yang pertama, senantiasa
biasa bangun di saat malam. Ibu-ibu bangun malam enggak? Hah? Apa ya? Tipis. Alhamdulillah masih bisa tipis. Tahajud. Hah? Jalan malam. Bukan jalan di waduk, bukan jalan di sengkang, jalan ke langit. Di saat yang lain masih bumi, kita sudah perjalanan ke langit. Lewat apa? Sholat tahajud. Bangun. Kamu doa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Asa ila rabbuka maqam mahmuda. Allah bangun malam sholat 2 rakaat di saat yang lain bermimpi, di saat yang lain tertidur. Ibu berjalan menuju Allah, maka Allah jadikan tempat kita, Allah berikan tempat yang makmur, maka kita terpuji. Kalau dengan harta kita terpuji, Allah kasih kita kekayaan. Kalau dengan jabatan kita terpuji, Allah karuniakan jabatan. Kalau dengan ilmu kita terpuji, Allah karuniakan ilmu kepada kita. Bahkan kalau dengan susah, miskin sekalipun, seseorang itu kemudian terpuji, maka miskinnya menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj 1. Yang kedua, minal masjidil haram ila masjidil. Kalau Pak Bupati dan Wakil datang mengumumkan, saudara-saudara warga masyarakat Wajo, semua di kantor Bupati, datang semua ke kantor Bupati, datang dan kira-kira bagi-bagi. Kira-kira kalau Pak Bupati ngomongin begitu, datang dan kira-kira rakyat, kumpul kira-kira rakyat. Padahal Bupati baru ngomongin mau bagi-bagi. Ibu sudah berpikir, bagi duit kali ini, bagi sembako kali ini, sampai di kantor Bupati, bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman. Allah manggil kita, tidak mati, paling tidak berapa kali? 5. Yang manggil yang maha berkuasa. Kalau kita dipanggil Pak Bupati ada, dipanggil Dewan ada, dipanggil Presiden ada, dipanggil Kapolri ada, dipanggil Panglima TNI ada. Bagaimana ketika yang maha kuat memanggil kita, yang maha berkuasa memanggil kita, yang maha kaya memanggil kita? Bagaimana panggilan Allah? As-salatu khairun minan naum. Bangun subuh. Berapa menit? Sholat subuh berapa menit? Kalau ada di ujung 2 menitnya yang beda. Berapa menit kita sholat subuh? Ada orang jangankan sholat, bangunnya dia berapa? Angkat batu bisa, angkat kulkas bisa, angkat nafas susah. Tidur 8 jam, bangun sholat 5 menit, banyak yang berat.
padahal yang manggil yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha kaya. Kalau saat puasa haji, Allah turunkan perintah lewat malaikat Jibril. Tapi beda dengan sholat, Allah panggil langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan perintah sholat adalah perintah yang penting, ibadah yang sangat urgent, perintah yang tidak bisa diabaikan, karena langsung Allah memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekelas Nabi dipanggil berangkat langsung ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, walaupun malam hari berangkat kembali sebelum pagi, Nabi berangkat. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, dipanggil Allah berangkat apa enggak? Kalau masjid umur panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat kan kira-kira apa? Berangkat apa? Ke masjid. Ibu-ibu mungkin di rumah apa? Yang penting sholat. Capek Pak Ustaz, berat Pak Ustaz, lelah Pak Ustaz, enak-enaknya tidur pakai bangun subuh Pak Ustaz. Saya mau tanya nih, ibu kalau pas lagi tidur malam, subuh datang, tiba-tiba ada orang teriak kebakaran, ibu bangun, Bapak, kenapa bangun? Tidur aja, azan subuh manggil tidur, kenapa orang teriak kebakaran? Harusnya tidur. Lu celaka aja kita berani. Orang yang sholat berani dengan Nabi. Lu kalau neraka kita berani, masa api dunia kita takut? Mestinya cuma ada orang tidur. Kosong Pak Ustaz, angus Pak Ustaz. Kalau dengan api dunia kita takut, bagaimana dengan api nerakanya Allah? Seringan-ringannya api neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang diberikan sendal, lalu kemudian sendalnya dipakai, lalu pada saat dipakai kepalanya meledak. Itu siksa yang paling ringan, siksa yang paling pendek. Mungkin ibu berpikir, Pak Ustaz, saya mau question, kalau neraka bukan neraka ekonomi saya, neraka yang paling ringan. Nabi kasih tahu itu yang paling ringan. Sendal dipakai, lalu kepala yang pecah, kepala yang meledak. Nah, itu dulu. Kalau mau sukses, kalau mau hebat, kalau mau dibantu oleh Allah, kalau mau dijaga oleh Allah, maka jangan lupa masjid ilal masjid. Senantiasa menjadikan masjid tempat kita bermunajat, tempat kita bermohon, tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apa pesan dari Isra wal Mi'raj? Liyuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan eksistensinya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan kesombongannya. Allah sombong boleh nggak? Allah sombong boleh nggak? Boleh. Memang sombong pakaian dia. Kenapa Allah ingin menunjukkan kehebatannya? Biar kita di umatnya Nabi, hamba-hambanya Allah, jangan takut menjalani kehidupan, jangan
asa, jangan putus harapan. Menurut kita tidak bisa, kalau Allah berkehendak pasti bisa. Menurut kita tidak mungkin, kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Menurut kita susah, kalau Allah bilang mudah pasti mudah. Peristiwa ini terjadi sebelum adanya teknologi canggih. Hanya ada kuda, onta, keledai. Tapi Allah mampu memperjalankan sang Nabi dengan perjalanan yang amat singkat padahal jauh dan luar biasa. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj saja mampu, apalagi cuma urusan kredit motor yang belum bayar, apalagi cuma urusan anak belum bayar sekolah, apalagi cuma urusan jodoh, apalagi cuma urusan istri, urusan suami. Saya memang kalau pakai logika dapat 2 susah juga. Saya usaha jebolan pesantren, kemana-mana pakai sarung, tahu-tahu yang sinetron, ketemu sama artis, dia mau papan atas, kita papan penggilesan. Hati pengen bisa kali itu buat nikah sama artis. Tapi kalau pakai logika hubungan manusia biasa, ya siapa gua? Dia makan pasti yang teman orang berduit. Dia juga pilih yang berduit. Kalau kita kan jangan berduit berdua. Begitu aku, itu belum banyak masih berdua. Saat itu yang saya minta bukan Aprilnya, mau gak lo jadi bini gua? Bukan. Yang saya minta beritanya, ya Allah, kan Engkau yang mintain makhluk itu, tolong dong gerakin yang hatinya cinta sama saya. Gitu. Saya bacanya sesuatu yang pernah ditulis oleh Nabi Sulaiman untuk menaklukkan Ratu Balqis. Kalau Ratu Balqis saja takluk, apalagi cuma Ratu air kecil. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim 99 kali. Saya tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan hati aku jasmin saya sama saya, cinta sama saya, rindu sama saya, kangen sama saya injek tanah, saya yakin itu injek jantungnya. Dan terbukti beneran itu dari yang tadinya lari kabur melihat saya pergi ke Turki, sutradara BBM. Pak Ustaz, ada yang nyari siapa? April. Dia tanya, Ustaz yang pakai sarung kemana? Gua ada, lu pergi, lu cari, lu makan tuh ini. Di dunia ini apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Wasta'inu bis sabri was salah. Itu ayat Allah ngasih tahu kita mohon pertolongan kepada Allah dengan 2 cara. Satu, yang kedua sholat. Salat itu hablum minannas, sholat itu hablum minallah. Kita berhadapan dengan tetangga, kalau nggak sabar-sabar mungkin kita udah naik tanah. Berhadapan dengan istri, berhadapan dengan suami, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan sahabat. Kalau nggak kuat dengan kekurangan
Marilah ada dengan sabar itu Allah menolong kita sabar. Lu masih panjang proyeknya, tenang, emang musuh itu modelnya sabar. Lu lihat anak itu di rumah, sabar. Cicilan lu masih panjang. Sabar, urusan sama manusia, sabar. Nggak usah urusan sama tetangga, urusan sama suami aja harus sabar ya. Urusan sama istri sabar. Setelah bersabar, hablum minallah ya Rabb, berikan pertolongan kepada kami, jauhkan kami dari kerusakan, dari kehancuran, jauhkan kami sesuatu yang membawa malapetaka. Ya Rabb, berikan petunjuk kepada sahabat kami, kepada teman kami, kepada suami kami, kepada pemimpin kami, kepada rakyat kami. Buat itu dari jalan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, perbanyak sabar atas hubungan itu, dan yang kedua bermohonlah kepada Allah dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tinggal sedikit lagi kita masuk asar ya. Sebentar lagi persiapan, mungkin tak banyak lakukan hari ini, tapi insya Allah dari waktu kesempatan kita bisa bersama-sama. 2 April, alhamdulillah ini 2 April, 1 menit aja. Jadi 2 April, 1 menit, kita 23, 1, 2, 5 ya. Nah 2 April ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nggak bisa ngobrol banyak sama semua yang ada di sini. Boleh ngomong boleh? Jadi masyarakat muda yang saya kasih itu air kosma. Ada yang suka nanti saya kata boleh mobil. Alhamdulillah ini saya dari Ustaz produksi sendiri dari pabrik kami. Dan alhamdulillahnya awal ini hanya yang saya yang buat. Jadi serius, di mana? Ada Nisa ya. Jadi gini Bu, saya promosi di depan itu ada air kosma. Tadi pagi acara pertama sebenarnya dari kosma itu bawa 140, tapi diborong oleh sisa 40. Nanti yang mau yang jelas Bu, ibu-ibunya kalau berdiri sama bapak-bapak lututnya ada yang sakit kan? Itu bisa kurangi bahan menghilangkan dari nanti silakan menjadi diabetes, kolesterol, darah tinggi dari bulan, asam lambung, terus pokoknya berbagai macam penyakit itu silakan. Ini satu dusnya itu isi 12 botol, harganya 150.000 depan ya, kalau ada ini ya, kita bisa ngobrol banyak. Makasih banyak, semoga kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat informasi kesehatannya. Memang agak sedikit harus speed suara dan high voltase suaranya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tetap ada kebaikannya. Dengan segala kekurangan saya, buat ini karena waktu dua. Terima kasih banyak ibu, terima kasih banyak teman-teman yang wakil, terima kasih banyak Ustaz dan kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan yang belum berbicara silakan dipanggil dan yang ini didoakan. وقلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وليتلطف وليتلطف ولا يملكون بكم أحدا